Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betpam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, jumpa lagi ya. Tema yang ingin kita bahas kali ini ya, ini alasan murai batu tak juara lagi. Padahal dulu sewaktu masih muda sering banget juara, bahkan juara terus setiap minggunya. Apa yang menjadi penyebabnya kita simak setelah intro berikut ini. Nah, Nah, teman-teman, untuk murai batu yang tak lagi juara ya, padahal sebelumnya itu sering banget berprestasi, sering juara, tapi kenapa tiba-tiba tidak juara lagi? Ini tentu ada penyebabnya kenapa murai batu tak lagi juara ya, teman-teman. Coba teman-teman selidiki ya. Apakah saat melombakan teman-teman menggunakan metode manpack, yakni dengan ego dan ambisi untuk peraturannya ya, pengaturannya. Jadi ada jadwalnya yang tidak boleh terlalu mengeber. Karena ini bisa berdampak buruk pada kelangsungan murai batu itu sendiri di masa mendatang. Murai batu muda ketika dilombakan terus-menerus bahkan setiap minggunya ini bisa berdampak buruk ya. Untuk kelangsungan murai batu itu sendiri akan berdampak buruk sekali. Seperti murai yang tidak lagi kerja maksimal ya. Terus murainya cenderung tidak juara padahal masa mudanya juara. Yang paling fatal bisa berdampak ini teman-teman, bisa berdampak rusak. Nah, untuk rusaknya murai batu sangat susah sekali ya untuk penanganannya. Jadi teman-teman harus hati-hati karena untuk murai batu yang sudah rusak ya, repot sekali nanti untuk mengembalikan ke titik awal lagi itu sangat repotan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kalau masa mudanya digeber, biasanya murai batu ini di dewasanya akan hilang, teman-teman. Dalam artian yakni tidak lagi ada kabarnya. Karena murai batunya yang tadi rusak. Ada yang mutasinya tidak tuntas ya, ini bisa fatal bahkan. Jadi untuk murai batu yang mudanya digeber malah cenderung tidak bisa ganti bulu atau mutasi ketika kita salah merawat sedikit saja ya saat mutasi itu, maka murai batunya akan terganggu yang lama prosesnya ya, malah cenderung nyulam terus menerus ya. Kalau murai batu nyulam itu kalau kita lombakan tidak akan maksimal, teman-teman, tidak akan maksimal. Terus juga apa ya, eh, nggak bisa neken, nggak bisa mengintimidasi lawan, tidak memegang daerah teritorial yang sebagaimana mestinya. Seharusnya murai batu kita itu karena mentalnya bagus, maka bisa mengendalikan area sekitar, yakni memegang teritorial atau wilayah daerah penguasaan. Baru dia bisa mengintimidasi lawan dengan membongkar-bongkar materi. Jadi diingatkan kembali untuk murai batu muda jangan dilombakan terlebih dahulu, cukup sekedar menjajaki sejauh mana murai batunya. Kalau sudah mau bekerja ya itu sudah lebih dari cukup, kita sabar saja untuk perawatan selanjutnya. Lalu apalagi selain murai batu waktu muda digeber, tentu yang kedua, alasan yang kedua yakni settingan yang berubah. Jadi ada murai batu yang settingan berubah setelah mutasi. Ya, contoh ketika dari pastol murai ini sering banget berprestasi. Tapi ketika setelah mutasinya beres kok susah ya nyari mutasinya. Ternyata settingannya berubah. Entah itu EF-nya naik, entah itu EF-nya turun untuk harian.
Nah, bagaimana caranya kita menakar EF yang tepat untuk murai batu saat di rumah? Yakni jangan sampai gacor. Itu topnya ya, jangan sampai gacor. Kalau low-nya atau buttonnya jangan sampai ngembung. Nah, itu di ring itu. Terus untuk ring EF jumlahnya di ring 3 sampai di bawah 10 lah. Nah, itu ya, itu masih standar ya. Kalau di luar itu udah nggak umum dan itu mungkin bisa saja terjadi pada burung murai batu, tapi itu tidak umum. Umumnya ya seperti tadi ya, minimal 3 maksimal ya 10 lah. Kalau di luar itu kan mungkin nanti teman-teman akan kesusahan dalam men-set saat lomba. Itu ya, yang kedua settingan berubah. Yang ketiga salah rawatan. Rawatan salah juga bisa berdampak pada burung murai batu kita untuk tidak lagi berprestasi. Murai batu itu kan gampang stres, perlu perawatan ekstra. Nah, perawatan ini sangat penting sekali. Kita bisa memahami murai batu dewasa kalau kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu itu sendiri. Kalau kita sudah dari kecil ya, dari loloan kita sudah sering interaksi, kemungkinan besar kita juga sedikit bisa memahami apa yang menjadi keinginan dari murai batu itu sendiri harus bagaimana dan bagaimana dalam pelayanannya. Itu perlu dicatat ya teman-teman semuanya. Yang ketiga tadi salah rawatan ya. Yang keempat ada murai rusak. Jadi ada 4 hal ya, mudanya digeber, settingannya berubah, terus salah rawatan tadi, terus murai rusak. Murai rusak itu seperti apa? Murai rusak ya bisa kena mentalnya, terus bisa dia pokoknya dia nggak wajar. Dia bisa menyakiti diri sendiri seperti cabut bulu dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi indikasi bahwa murai batu kita itu rusak. Dan ada lagi murai batu yang terlalu gacor. Loh, murai batu gacor kok rusak? Betul. Murai batu yang terlalu gacor di rumah itu juga tidak bagus jika orientasi kita untuk lomba, teman-teman. Tapi ketika orientasi kita untuk dinikmati kicauannya, terus untuk rumahan, nah ini tipikal seperti ini yang menjadi idaman kita ya. Sambil kita nyemil gorengan, minum kopi ya, sampingnya ada eh, burung yang berkicau yang menemani kita, suaranya merdu, bunyi terus. Nah, ini bagus ya kalau teman-teman mendapatkan murai batu yang gacor untuk rumahan. Tapi kalau untuk ke kontes sebaiknya hindari murai batu gacor saat di rumah karena akan mengganggu penilaian ya. Dan murai batu gacor di rumah akan kekurangan fighter dan tenaga staminanya. Oleh karena itu ya, teman-teman untuk melombakan cukup 1 bulan sekali murai dewasa. Kalau murai batu muda ya, murai batu muda cukup dicoba saja, nggak usah dilombakan ya. Itu 4 hal alasan nggak juara lagi padahal sebelumnya sering juara. Terima kasih ya sudah mampir sejauh ini ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.